Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan perancangan algoritma pemrograman sistem perhitungan gaji dan bonus karyawan yang merupakan laporan akhir tugas besar dari mata kuliah Logika Pemrograman. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya sendiri merupakan Rizky Ahmad Fauji dengan NPM 23163114051. Dan rekan saya Nuris Nabila dengan NPM 2310631140041. Di sini yang akan kami bahas mengenai yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua uraian algoritma, yang ketiga rancangan pemrograman, dan yang keempat merupakan simpulan dan syarat. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nurismi Nabila. Dipersilakan. Pada pendahuluan terdapat yang pertama latar belakang, yaitu karyawan adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan pada setiap bentuk usaha, perusahaan, atau perorangan dengan menerima upah atau gaji yang diterima secara mingguan ataupun bulanan, termasuk tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja serta mendapatkan sebuah bonus dari perusahaan sesuai dengan kinerjanya. Perhitungan gaji dan bonus secara manual seringkali terdapat masalah, di antaranya kekeliruan atau kesalahan dalam menghitungnya. Maka dari itu kami membuat algoritma dan alur flowchart-nya agar dapat mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya ada tujuan, yaitu yang pertama, satu, memudahkan perusahaan dalam proses perhitungan gaji dan bonus yang didapat oleh karyawan. Yang kedua, menghindari kesalahan ataupun kekeliruan dalam proses perhitungan gaji dan bonus perancangan program. Yang ketiga, perusahaan dapat menghemat waktu dan memastikan keadilan dalam proses. Yang keempat, menjelaskan serta memberikan informasi terkait algoritma yang akan digunakan. Yang selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, dapat menghemat waktu dan biaya serta tenaga dalam proses perhitungan gaji dan bonus karyawan. Yang kedua, memudahkan pengelolaan data karyawan. Yang ketiga, sistem perhitungan gaji dan bonus yang dilakukan oleh sebuah perusahaan menjadi lebih efisien dan efektif. Ini ada uraian algoritma yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uraian algoritma yang telah kelompok kami buat. Itu yang pertama, ada beberapa kondisi, yaitu yang pertama, jika karyawan dengan jabatan sebagai jajaran direksi, maka gaji pokok sebesar 1.700.000 per hari. Jika melakukan pekerjaan lembur, maka total gaji sama dengan dapat dihitung dengan gaji pokok ditambah tunjangan lembur. Dan apabila karyawan telah bekerja selama 1 tahun full, maka akan mendapatkan bonus sebesar 50%. Lalu kondisi yang kedua yaitu jika karyawan dengan jabatan direktur utama, maka gaji pokok sebesar 1 juta per hari. Jika melakukan pekerjaan lembur, maka total gaji dapat dihitung dengan cara gaji pokok ditambah tunjangan lembur. Dan apabila karyawan telah bekerja selama 1 tahun full, maka akan mendapatkan bonus 45%. Lalu yang ketiga ada kondisi jika karyawan dengan jabatan manajer, maka gaji pokok sebesar 750 per hari. Jika melakukan pekerjaan lembur, maka total gaji dapat dihitung dengan cara gaji pokok ditambah tunjangan lembur, dan apabila karyawan telah bekerja selama 1 tahun full, maka akan mendapatkan bonus 40%. Lalu yang keempat, ada kondisi jika karyawan dengan jabatan supervisor, maka gaji pokok sebesar 500.000 per hari. Jika melakukan pekerjaan lembur, maka total gaji dapat dihitung dengan cara gaji pokok ditambah tunjangan lembur. Dan apabila karyawan telah bekerja selama 1 tahun full, maka akan mendapatkan bonus 35%. Lalu kondisi yang kelima yaitu jika karyawan dengan jabatan staff, maka gaji pokok sebesar 300.000 per hari. Jika melakukan pekerjaan lembur, maka total gaji dapat dihitung dengan cara gaji pokok ditambah tunjangan lembur. Dan apabila karyawan telah bekerja selama 1 tahun full, maka akan mendapatkan bonus 30%. Lalu kondisi yang terakhir yaitu selain dari kondisi yang di atas, maka gaji pokok sebesar 100.000 per hari. Jika melakukan pekerjaan lembur, maka total gaji dapat dihitung dengan cara gaji pokok ditambah tunjangan lembur. Dan apabila karyawan telah bekerja selama 1 tahun full, maka akan mendapatkan bonus sebesar 25%. Selanjutnya ada rancangan program. Baik, inilah dia rancangan program yang telah kami buat. Nah, baik di sini yang pertama ada input data karyawan, yang nantinya program akan menginput data karyawan yang akan dimasukkan, yaitu yang harus dimasukkan yaitu yang pertama ada nama karyawan, yang kedua ada jabatan, yang ketiga gaji pokok karyawan, dan jumlah hari kerja karyawan serta jumlah lembur yang diikuti oleh karyawan tersebut. Setelah
semua data karyawan ini diinput oleh program, maka tahap selanjutnya adalah proses penghitungan gaji pokok oleh program. Yang dimana cara penghitungannya yaitu gaji pokok bulanan sama dengan gaji pokok dikali dengan jumlah hari kerja. Setelah mendapatkan gaji bulanan ini, lalu program akan melanjutkan proses dengan cara menghitung tunjangan lembur bagi karyawan yang melaksanakan hari lembur. Nah, di sini sebelum menghitung tunjangan lemburnya, program akan menanyai terlebih dahulu apakah karyawan tersebut bekerja lembur atau tidak. Nah, di sini apabila karyawan tersebut tidak mengikuti lembur, maka di sini ketik false, dan apabila lembur maka ketik true. Nah, setelah ditanya oleh program mengenai apakah karyawan melakukan lembur atau tidak, di sini ada pengkondisian yang dimana jika karyawan lembur atau sama dengan true, jika karyawan lembur sama dengan true, maka di sini program akan melanjutkan perhitungan tunjangan lembur, yang dimana tunjangan lembur tersebut dapat dihitung dengan cara gaji bulanan dibagi jumlah hari kerja dikali dengan jumlah lembur. Nah, setelah mendapatkan tunjangan lembur ini, nantinya akan dihitung pula total gaji karyawan tersebut, yaitu dengan cara gaji bulanan ditambah dengan tunjangan lembur. Nah, itu aja untuk pengkondisian karyawan lembur sama dengan true. Nah, namun di sini apabila karyawan tersebut tidak mengikuti lembur atau false, maka di sini program akan langsung melanjutkan perhitungan total gaji, yaitu dengan cara total gaji sama dengan gaji bulanan ditambah 0, atau total gaji sama dengan gaji bulanan. Baik, ketika program telah menghitung total gaji yang didapat oleh karyawan, program akan melanjutkan perhitungan dengan cara menghitung bonus karyawan. Nah, di sini untuk menghitung bonus karyawan, sebelum menghitung bonus tersebut, program akan menanyai terlebih dahulu, yaitu sudah berapa lamakah karyawan tersebut bekerja. Nah, di sini langsung ada pengkondisian yang dimana jika tahun kerja lebih dari 1 tahun, jika jabatan sama dengan direksi, maka bonus dapat dihitung dengan cara total gaji dikali dengan 0,5. Itu untuk jabatan direksi. Nah, jika jabatan direktur sama dengan direktur utama, maka bonus dapat dihitung dengan total gaji dikali dengan 0,45. Di sini jika jabatan manajer, maka bonus dapat dihitung dengan total gaji dikali 0,4. Jika jabatan supervisor, maka bonus dapat dihitung dengan cara total gaji dikali 0,35. Dan jika jabatan staff, maka bonus dapat dihitung dengan cara total gaji dikali 0,3. Selain dari ketentuan di atas, maka bonus sama dengan total gaji dikali 0,5. Nah, di sini apabila tahun kerja kurang dari 0 atau else, maka bonus karyawan sama dengan 0. Nah, setelah penghitungan bonus tersebut, nanti akan keluar output, yang dimana outputnya itu adalah atas nama karyawan, gaji Anda sebesar RP total gaji, dan mendapatkan bonus sebesar RP bonus. Seperti itu. Baik, langsung saja kita coba jalankan program ini. Ini masukkan nama karyawan, misalkan di sini maka di sini akan keluar output, yang dimana outputnya itu adalah atas nama Rizky Ahmad Fauji, gaji Anda sebesar 51 juta dan mendapatkan bonus sebesar 12.750.000. Yang selanjutnya kita akan mencontohkan karya. Maka di sini akan keluar output yang dimana atas nama Nur Ismi Nabila, gaji Anda sebesar 23 juta dan mendapatkan bonus sebesar 5.750.000. Itu utama. Untuk selanjutnya kita masukkan misalkan jabatan manajer.
Ini dia output yang keluar. Atas nama Rizky Ahmad Fauzi, gaji Anda sebesar 17.250.000 dan mendapatkan bonus sebesar 0. Karena di sini tahun kerja karyawannya itu 0, belum 1 tahun. Kita lanjut untuk posisi yang kedua, posisi yang keempat, yaitu sebagai supervisor. Output atas nama Ismi Nadima, gaji Anda sebesar 15 juta dan mendapatkan bonus sebesar 3.750.000. Langsung kita ke jabatan yang kelima, yaitu sebagai staff. Akan keluar output di sini. Outputnya atas nama Rizky Ahmad Fauzi, gaji Anda sebesar 6.900.000 dan mendapatkan bonus sebesar 2.070.000. Baik, lanjut. Misalkan ke jabatan yang terakhir, yaitu sebagai yang lain-lain, misalkan sebagai karyawan biasa. Akan keluar output atas nama Nurismi Nadila, gaji Anda sebesar 3 juta dan mendapatkan bonus sebesar 750.000. Itu untuk rancangan programnya. Dan selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan dari program yang telah kami buat akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nurismi Nadila. Dipersilakan. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, terdapat data yang diinput oleh program sangat efektif, sehingga program mampu membuat slip gaji secara otomatis. Yang kedua, dapat menentukan gaji dan bonus yang didapat karyawan secara otomatis dengan menggunakan proses perhitungan yang ada di dalam program. Yang ketiga, dapat membantu sebuah perusahaan untuk mengefisiensi waktu dan tenaga dalam proses penghitungan gaji dan bonus karyawan melalui program yang telah dibuat ini. Yang keempat, dapat mengurangi kesalahan penggunaan atau human error. Untuk kekurangannya, yang pertama, terdapat program yang dibuat masih terbilang cukup sederhana, yang sebenarnya masih dapat memuat opsi-opsi lainnya yang perlu dicantumkan dalam program tersebut. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis mengenai ilmu pemrograman serta fokus penulis yang terpacu pada deadline yang diberikan oleh dosen. Yang kedua, program yang dibuat oleh penulis masih berupa algoritma. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan yaitu, dengan adanya sistem perhitungan dengan program ini, maka perhitungan gaji dan bonus karyawan dapat memudahkan pengelolaan data karyawan menjadi lebih efisien dan efektif. Proses perhitungan yang sebelumnya memakan waktu dan cenderung rumit telah berhasil disederhanakan, memungkinkan penghematan waktu dan upaya. Program ini memberikan keuntungan bagi efisiensi dan akurasi yang lebih tinggi dalam pengelolaan data karyawan. Dengan menggunakan sistem perhitungan menggunakan program ini, risiko kesalahan manusia dapat diminimalisir kesalahannya, dan data karyawan dapat dipertahankan serta dijaga dengan baik keamanannya. Selain itu, program ini juga dapat membantu perusahaan dalam menghadapi perubahan skala dan masalah dalam pengelolaan gaji dan bonus karyawan. Secara keseluruhan, program perhitungan ini tidak hanya memberikan kemudahan secara operasional, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat untuk pengelolaan data perusahaan menjadi lebih efisien di masa depan. Dengan demikian, sistem ini dapat dianggap sebagai investasi strategis untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya manusia suatu perusahaan. Untuk sarannya yaitu hasil dari sistem perhitungan gaji dan bonus karyawan memberikan keuntungan dalam perhitungan yang dilakukan seperti dapat menghemat waktu dan biaya, serta tenaga dan pikiran. Selain itu juga dapat membantu sebuah perusahaan untuk mengefisiensikan waktu dan tenaga dalam proses perhitungan gaji dan bonus karyawan. Melalui program yang telah dibuat ini, di dalam proses program ini masih perlu dikembangkan serta ditingkatkan lagi algoritmanya hingga pada tahap pembuatan program algoritma menggunakan Google Colab ataupun software lain sebagai program untuk meminimalisir terjadinya human error oleh pengguna. Oke, baik. Untuk presentasi kali ini dirasa sudah cukup. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.